warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Amelia, NIM 4022000082 dari kelas Perbankan Syariah D. Di sini saya akan mempresentasikan laporan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah dan Lokasi Usaha terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Madiun. Untuk yang pertama ada latar belakang. UMKM sebagai sarana untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemajuan perekonomian, serta menciptakan sektor swasta, sehingga pengembangan dari UMKM sangat berperan dalam pembangunan ekonomi. Beberapa alasan UMKM mampu bertahan di saat krisis diantaranya yaitu barang dan jasa dihasilkan memiliki elastisitas permintaan yang mudah terhadap pendapatan sehingga tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak menggunakan modal yang diperoleh dari bank, sehingga keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidak banyak berpengaruh terhadap usaha tersebut. Permasalahan lain yang menyangkut permodalan juga dikarenakan perbedaan persepsi antara UMKM dengan lembaga keuangan yang memiliki prinsip kehati-hatian. Tambunan 2009 juga menjelaskan bahwa masih banyaknya pengusaha kecil yang tidak pernah mendapatkan kredit dari lembaga keuangan dan mereka sepenuhnya tergantung pada uang mereka sendiri. Adapun faktor lain dalam penentuan pendapatan yaitu lokasi usaha. Pemilihan lokasi usaha perlu menjadi pertimbangan pelaku UMKM dalam menentukan lokasi usahanya. Karena lokasi usaha dapat dijadikan sebagai strategi usaha. Pemilihan tempat atau lokasi usaha yang dekat dengan goal pasar merupakan salah satu strategi bisnis selain memudahkan konsumen berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengulasnya dalam bentuk tulisan dengan judul Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah dan Lokasi Usaha terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM di Kota Madiun. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah pembiayaan mikro syariah berpengaruh terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah UMKM di Kota Madiun? Yang kedua, apakah lokasi usaha berpengaruh terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah UMKM di Kota Madiun? Untuk tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kota Madiun. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh lokasi terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kota Madiun. Untuk manfaat dari penelitian ini, yang pertama ada manfaat teoritis. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada dunia pendidikan dalam merumuskan sesuatu yang lebih baik, serta memberikan wawasan mengenai pengaruh pembiayaan mikro syariah dan lokasi usaha terhadap tingkat pendapatan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama ada bagi akademis. Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah informasi mengenai hal-hal yang melatar belakangi tentang pengaruh pembiayaan mikro syariah dan lokasi usaha terhadap tingkat pendapatan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Poin kedua ada bagi penulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengalaman di bidang penelitian mengenai pengaruh pembiayaan mikro syariah dan lokasi usaha terhadap tingkat pendapatan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Dan untuk masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan mengenai pengaruh pembiayaan mikro syariah dan lokasi usaha terhadap tingkat pendapatan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Untuk selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan adalah suatu penerimaan bagi seseorang atau kelompok dari hasil sumbangan
baik tenaga dan pikiran yang dicurahkan sehingga akan memperoleh balas jasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan yaitu ada jam kerja, lama usaha, lokasi usaha, dan pembiayaan syariah atau modal pembiayaan. Untuk yang kedua ada pembiayaan mikrosyariah. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau untuk hasil. Yang ketiga ada lokasi usaha. Pengertian teori lokasi usaha adalah ilmu yang menyelidiki tatanan spasial kegiatan ekonomi atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber daya yang langka dan hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai jenis usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Untuk selanjutnya ada objek penelitian. Di sini saya mengangkat objek penelitian seperti gambar berikut. Pembiayaan mikrosyariah atau X1 apakah berpengaruh terhadap pendapatan Y1 dan lokasi usaha X2 apakah berpengaruh terhadap pendapatan Y1 dan apakah pembiayaan mikrosyariah X1 dan lokasi usaha X2 berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan Y1. Untuk selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Rancangan penelitian dibagi menjadi dua, ada pendekatan dan jenis penelitian. Yang pertama, pendekatan. Penelitian diarahkan untuk menunjukkan hubungan antara variabel, memverifikasi teori, melakukan prediksi dan generalisasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu bentuk metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang kedua ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Untuk selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel dependen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel yang lain. Dalam penelitian ini, variabel bebas dengan menggunakan pembiayaan mikrosyariah sebagai X1 dan lokasi usaha sebagai X2. Untuk variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat yang dikarenakan adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pendapatan usaha mikro kecil menengah atau UMKM sebagai Y. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Penelitian yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mikrosyariah dan Lokasi Usaha terhadap tingkat pendapatan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kota Madiun. Lokasi ini dipilih karena pertumbuhan UMKM di Kota Madiun terbilang signifikan dalam setahun terakhir. Maka dari itu, penulis ingin lebih banyak kembali mengetahui sampai sejauh mana pertumbuhan UMKM ini akan berkembang dan bagaimana pengaruh pembiayaan mikrosyariah terhadap tingkat perkembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kota Madiun. Untuk selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang ada di Kota Madiun sebanyak 1.704 populasi. Menurut Ferdinand, sampel adalah subjek dari populasi terdiri dari beberapa anggota populasi,
Subjek ini diambil karena banyak kasus tidak mungkin meneliti seluruh anggota populasi. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan perhitungan dari rumus Slovin dengan tingkat kesalahan ditolerir sebesar 0,5% dengan formula sebagai berikut. Dengan jumlah sampel ditetapkan sebanyak 91,48 orang, hasil dari jumlah sampel sebanyak 91,48 dibulatkan menjadi 100 orang karena hal tersebut dianggap sudah representatif karena sudah melebihi jumlah dari batas minimal sampel. Untuk selanjutnya ada jenis dan sumber data. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data atau informasi yang didapatkan langsung dari lokasi penelitian. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel. Variabel-variabel ini diukur atau biasanya dengan instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Sedangkan sumber data yang didapat langsung dari sumber asli lokasi penelitian atau tidak melalui media perantara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui kuesioner yang diberikan secara langsung kepada responden, yaitu pelaku usaha UMKM di Kota Madiun. Untuk selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode angket atau kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk memperoleh data, angket disebarkan kepada responden atau orang-orang yang menjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian, terutama pada penelitian survei. Dalam hal ini, penulis membuat pertanyaan-pertanyaan tertulis kemudian dijawab oleh responden atau sampling. Dalam bentuk angketnya adalah angket tertutup, yaitu angket yang soal-soalnya menggunakan teknik pilihan ganda atau sudah ada pilihan jawaban, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang akan dikehendaki. Untuk selanjutnya ada instrumen penelitian. Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka variabel-variabel yang digunakan diukur dengan mempergunakan model skala 5 tingkat Likert yang memungkinkan nasabah dapat menjawab pertanyaan dari setiap butir yang di dalamnya menguraikan 5 dimensi kualitas pelayanan. Kelebihan menggunakan format Likert ada dalam keragaman skor sebagai akibat penggunaan skala yang berkisar antara 1 sampai 5. Setiap respon yang terjadi, setiap pertanyaan diberikan penilaian di setiap jawabannya, yaitu sebagai berikut. 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 netral, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Untuk selanjutnya ada validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas adalah suatu pengukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan ukuran suatu instrumen terhadap konsep yang diteliti. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap dari data variabel yang diteliti secara tepat. Sedangkan dengan menggunakan uji reliabilitas mengetahui apakah instrumen reliable atau tidak. Reliabilitas menunjukkan jika suatu instrumen secara konsisten memberikan pengukuran yang sama dari variabel yang diuji reliabilitasnya. Pada penelitian ini menggunakan rumus alfa untuk menguji reliabilitas instrumen. Penelitian rumus alfa digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0. Misalnya, angket atau soal bentuk uraian. Untuk selanjutnya ada teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.
Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak. Yang kedua ada uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikoliniaritas, yaitu adanya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. Yang ketiga ada uji heterokedastisitas. Heterokedastisitas menguji terjadinya perbedaan variabel. Yang ketiga ada uji heterokedastisitas. Heterokedastisitas menguji terjadinya perbedaan varian residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Yang keempat ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji tentang ada tidaknya korelasi antara data pengamatan. Yang kedua ada uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah koefisien regresi yang dihasilkan dalam model memiliki nilai yang signifikan dengan tingkat keyakinan tertentu atau nilai koefisien regresi tidak sama dengan 0. Yang pertama ada uji F atau uji ketetapan modal. Uji F pada penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi model regresi, yaitu pengaruh pembiayaan syariah, lama usaha, dan lokasi usaha terhadap pendapatan UMKM. Yang kedua ada uji T. Uji T adalah pengujian koefisien parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X secara individual mempengaruhi variabel independen Y. Yang ketiga ada uji regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana adalah analisis yang digunakan untuk mencari pola hubungan antara suatu variabel dependen dengan satu variabel dependen. Yang keempat ada uji regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, hal ini untuk memperkirakan atau meramalkan sehingga dapat diketahui besarnya pengaruh secara kuantitatif dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang terakhir ada koefisien determinan atau R2. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui presentasi perubahan variabel dependen Y disebabkan oleh variabel dependen X. Sekian presentasi laporan skripsi dari saya. Apabila